Kemudian pendapat dari Eyang Cakrawardhana itu bahwa pusat pemerintahan harus dipindah karena secara geografis itu kurang menguntungkan kalau masih di Penyarang. Donan itulah cikal bakalnya berdirinya Kabupaten Cilacap. Sewaktu itu di Donan kan tidak ada material, tidak ada tenaga, tidak ada tukang, sehingga kayu-kayunya itu membawa dari Penyarang karena tarikan kayu itu bekas tarikan kayu kan jadi lubang besar hingga jadi selokan, akhirnya jadi sungai Kalisapuk. Sampean niki naskah kuno nggih mangke disilakan di bahasanya di sini kok Pak nggih sastra pahlawan di Jakarta dipoto tanda bukti jelas apa saking ini pun ajeng di shooting nggih pun monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hargo, juru kunci Makam Panembahan Cisagu yang ke-12 dari Eyang Ketanangga. Kami akan menjelaskan sejarah tentang Penyarang, Sidarja sampai ke Cilacap. Yang pertama, Penyarang. Penyarang dulu dikenal dengan pondoknya, yaitu pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Ngabe Tanggerang. Beliau itu seorang ulama dari Demak Bintoro, jadi muridnya Sunan Kalijaga. Misi beliau di Penyarang satu, secara politik untuk mempertahankan wilayah paling barat. Jadi karena dulu Penyarang salah satu perbatasan dengan kerajaan Pejajaran. Terus kedua, Kiai Ngabe Tanggerang, beliau juga ditugaskan juga untuk mensiarkan agama Islam. Jadi fungsinya untuk mencerdaskan khususnya masyarakat di desa Penyarang sesuai dengan adat istiadat yang ada. Jadi beliau tidak meninggalkan adat istiadat yang ada, sehingga beliau mampu mensejahterakan masyarakat Penyarang dan mampu mempunyai padepokan atau yang disebut dulu Depok. Di sini ada daerahnya, itu sekarang jadi lapangan, jadi padepokan. Kalau sekarang itu pondok pesantren lah, kalau dulu padepokan. Kiai Ngabe Tanggerang itu adalah cikal bakal dari desa Penyarang. Jadi beliau yang terukah pertama. Nah, sekarang sejarah Penyarang dengan hubungannya dengan Mbah Adipati Sepuh Ranggasena maupun Mbah Adipati Anom Ajarsena. Kami jelaskan mengenai Mbah Sepuh Ranggasena. Mbah Sepuh Ranggasena, beliau adalah putra Prabu Siliwangi yang nomor 7. Sewaktu beliau masih muda, beliau dikasih nama Raden Rencang Kikis atau Munding Mlati. Beliau datang ke Penyarang membawa 4 putra, yaitu satu Mbah Malangkarsa, yang kedua Mbah Segarawangi, yang ketiga Mbah Raga Sumangsang atau Mbah Gunung Sari, yang 4 adalah Mbah Adipati Anom Ajarsena. Datangnya ke Penyarang beliau itu sebagai pengungsi karena sewaktu kejadian di Pajajaran, waktu itu berselisih paham, berselisih kepercayaan dengan Kesultanan Cirebon. Nah, beliau
datang ke Penyarang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan karena membawa 4 putra tanpa membawa pengawal, tanpa membawa istri, tanpa membawa punggawa, sehingga beliau sangat prihatin lah. Sampainya di Penyarang beliau ditampung oleh Kiai Ngebi Tangerang. Seperti tadi saya jelaskan, Kiai Ngebi Tangerang itu mempunyai padepokan atau pondok pesantren, sehingga beliau yang tadinya beragama Hindu, beliau belajar agama Muslim atau beragama Islam. Beliau belajar dari Kiai Ngebi Tangerang, sehingga beliau akhirnya memeluk Muslim, sehingga dari agama Hindu beliau masuk ke seorang Muslim. Selanjutnya beliau juga diambil menantu oleh Kiai Ngebi Tangerang. Jadi Mbah Sepuh Ranggasena dinikahkan dengan putra yang pertama, yaitu Nyai Megalamat, sedangkan Mbah Anom Ajarsena dinikahkan dengan Nyi Tejalamat. Sewaktu ada di pondok pesantren, beliau akhirnya ketahuan jati dirinya bahwa Mbah Sepuh Ranggasena sekeluarga itu adalah putra dari Prabu Siliwangi dari Pejajaran, sehingga sama Kiai Ngebi Tangerang itu diusulkan atau diberitahu ke Mataram zaman Sultan Agung ini bahwa di Penyarang itu ada putra dari Prabu Siliwangi. Karena senangnya dari Sultan Mataram, akhirnya Mbah Sepuh Ranggasena ini diangkat jadi Adipati Penyarang atau Adipati Siderja, atau yang lebih luasnya itu penguasa di Cilacap. Sehingga waktu dulu beliau lebih terkenal sebagai Adipati Dayiluhur karena tempatnya waktu itu di Dayiluhur. Nah, setelah beliau memerintah di Penyarang ataupun di lingkungan Siderja, beliau akhirnya menyebarkan anggota keluarganya untuk memberi perlindungan, khususnya sewaktu itu karena zaman Belanda, sehingga putra-putra beliau atau cucu-cucu beliau itu diangkat atau dijadikan, ada yang menjadi lurah Siderja, yaitu Lurah Siderja yang pertama adalah yang Candradita kedua, beliau adalah lurah atau penatu Siderja yang pertama. Terus kedua juga di Penyarang, yaitu dengan nama lurah yang Ketanangga. Beliau itu adalah seorang Demang dari Mataram juga, termasuk ke wilayah-wilayah Siderja lainnya, contohnya dari Karanganyar sampai ke Cinangsi sampai ke Rungkang. Itu adalah cucu-cucu atau keluarga beliau. Fungsinya untuk melindungi masyarakat karena waktu itu zaman Belanda, zaman penjajahan, sehingga beliau sangat peduli dan beliau juga memperjuangkan jalan menghubungkan dari Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Jadi ada istilah dalan lawas, di jalan lawas itu beliau terukah karena beliau tetap secara pribadi dan secara keluarga tetap bersilaturahmi dengan Pejajaran, sehingga walaupun di Pejajaran waktu itu sebagai yang beragama Hindu, tetap beliau tetap tidak memutuskan tali silaturahmi. Nah, beliau mempunyai putra 4 tadi dengan istri yang ada di Penyarang. Beliau mempunyai seorang putra, yaitu Eyang Jagasatru. Eyang Jagasatru ini sangat sakti lah ya, karena kesaktiannya beliau itu akhirnya dikirim ke Cirebon, Kesultanan Cirebon sebagai pengawal atau ajudannya Sunan Gunung Jati, yaitu yang namanya Eyang Jagasatru. Terus yang kami jelaskan juga kenapa sampai Siderja sekarang menjadi daerah makmur, karena cucu beliau yang bernama Eyang Candradita kedua itu sangat
peduli, khususnya secara politik beliau juga menguasai wilayah Sidarja. Secara agama atau secara pendidikan beliau sangat peduli. Dengan adanya beliau juga mendirikan pondok pesantren yang ada di Cikalong Kulon, sehingga di Cikalong Kulon itu atau yang sekarang namanya Sidarja itu secara adat istiadat tidak jauh dengan adanya yang di Cisagu. Terus selanjutnya setelah Mbah Sepuh Ranggasena wafat, beliau diganti oleh Mbah putranya yang bergelar Adipati Anom Ajarsena. Nah, sebelum Adipati Anom Ajarsena memerintah, beliau itu di Penyarang juga terjadi semacam masalah atau problema, khususnya karena beliau itu mempunyai seorang menantu juga dari Adipati Banyumas yang bernama Eyang Warga Bangsa, sehingga terjadilah kesalahpahaman sehingga beliau mengalah. Jadi Eyang Warga Bangsa sempat diangkat sebagai Adipati yang kedua. Selanjutnya untuk Adipati ketiga adalah diserahkan kembali ke Eyang Adipati Anom Ajarsena. Beliau bergelar juga dengan Ranggasena kedua atau Ajarsena. Mengenai khususnya untuk pemerintahan, sewaktu Ajarsena yang Mbah Ajarsena atau Mbah Adipati Anom di Penyarang itu mengalami kejayaan karena beliau ini seorang ahli ekonomi, ahli bisnis, sehingga masyarakat Penyarang khususnya ataupun Sidarja umumnya merasa makmur, merasa sejahtera. Untuk selanjutnya, untuk mengatasi dengan masalah dengan Belanda, beliau juga melatih putra-putri atau warga Penyarang sebagai pejuang-pejuang. Ini dengan bukti di Penyarang itu kalau Agustusan itu nasionalismenya sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa sewaktu dulu sudah disiapkan nasionalisme khususnya untuk masyarakat Penyarang, bahwa di Penyarang itu kalau 17 Agustus itu paling rame, paling meriah. Ini sebagai warisan kepada generasi muda. Kenapa Penyarang kalau 17 Agustus itu rame banget? Sebetulnya itu nasionalisme yang ditumbuhkan atau yang diajarkan sama Mbah supaya bisa mempertahankan wilayah dari Sidarja atau Penyarang. Nah, setelah Mbah Adipati Ajarsena, kemudian pengganti beliau adalah Mbah Eyang Warga Bangsa. Beliau adalah putra dari Adipati Banyumas. Namun ini terjadi kesalahpahaman dengan keluarga besar karena seharusnya sebagai menantu tidak diperkenankan untuk menggantikan posisi kekuasaan, sehingga terjadi semacam problem, masalah. Kemudian dari Mataram utusan Demang, namanya Demang Ketanangga, untuk meredam masalah yang ada di Sidarja atau di Penyarang ini. Kemudian Demang Ketanangga ternyata belum mampu. Kemudian dari Mataram utusan lagi Eyang Cakrawardhana atau Mbah Cakrawardhana. Nah, ini dari keturunan dari Sultan Agung sendiri atau Raja Mataram. Kemudian pendapat dari Eyang Cakrawardhana itu bahwa pusat pemerintahan harus dipindah karena secara geografis itu kurang menguntungkan kalau masih di Penyarang. Karena posisinya di pegunungan, terus keduanya juga ada masalah, sehingga Eyang Cakrawardhana ini berpendapat bahwa pusat pemerintahan harus dipindah. Kemudian beliau ditugaskan untuk mencari tempat, sehingga dari Sultan Agung sendiri, dari Raja Mataram, beliau disuruh membuka alas donan yang ada di Cilacap. Setelah
sewaktu itu alas Donan itu masih dikuasai dari Raja Jin atau Ratu Brantarara itu yang sangat sakti. Makanya terjadi pertempuran. Raja Jin itu tempat tinggalnya di Nusa Kambangan. Dengan berbagai macam cara manusia tidak mungkin kalah dengan semacam jin atau setan. Akhirnya beliau menang. Akhirnya bisa menguasai wilayah Donan. Terus dari Donan itulah cikal bakalnya berdirinya Kabupaten Cilacap. Sewaktu itu di Donan kan tidak ada material, tidak ada tenaga, tidak ada tukang, sehingga kayu-kayunya itu membawa dari Penyarang lewat Sungai Ciberem dari Julangadeg maupun dari Pasaran Jati, kayu jatinya itu lewat Sungai Ciberem, terus sampai di laut dinaikkan sampai ke Donan itu lewat sungai, ditarik pakai sabuk atau ban atau sabuk itulah ya. Hanya terkenal jadi Sungai Sabuk itu karena tarikan kayu itu bekas tarikan kayu kan jadi lubang besar hingga jadi selokan, akhirnya jadi sungai Kali Sabuk. Nah, setelah itu Eyang Cakrawardhana juga sempat memperistri orang Penyarang, yaitu namanya Nyai Ngatirah, tapi Nyai Ngatirah ini mandul, tidak punya seorang putra atau putri. Kemudian Eyang Cakrawardhana memindahkan pusat pemerintahan ke Cilacap. Lalu beliau diangkat sebagai Bupati Cilacap yang pertama. Namun secara logistik maupun material tetap membawa dari daerah Penyarang maupun daerah Siderja, karena sewaktu itu di Donan itu kan masih kondisinya masih bekas hutan, jadi belum ada aktivitas petani, belum ada pasar, belum ada logistik yang untuk memberi kemakmuran bagi rakyat di sekitar Donan. Nah, ini mengenai silsilahnya kami ada di buku, silahkan nanti dicatat. Kalau saya jelaskan sampai ke silsilah ini panjang banget. Nah, ini sepintas. Dan ini saya menjelaskan ini berdasarkan dari pakem buku, bukan karena saya ngarang sendiri atau katanya dari orang tua lah. Ini bukunya. Ini salah satu ini dengan huruf Pallawa, dengan tulisan huruf Pallawa. Ini buku tulisan beliau, tangan beliau sendiri. Biografinya itu ditulis dari zaman beliau. Nah, yang tidak boleh lupa sebagai tanda bukti beliau itu seorang putra dari Pejajaran, beliau membawa batu. Nah, batu itu yang disebut batu lingga, ada di tempatnya di dekat makam Mbah Sepuh Ranggasena, jadi di posisi bawah. Itu batu itu sudah masuk ke cagar budaya dari tahun 2018. Berdasarkan kepercayaan, batu itu tetap sebagai dikeramatkan. Dalam arti dikeramatkan itu sebagai lambang kejayaan waktu zaman Pejajaran, bisa sampai ke Penyarang. Jadi tidak ada beberapa yang memang mengsakralkan, tapi bagi kami itu merupakan warisan dari leluhur atau warisan dari mbah yang perlu dilestarikan. Mengenai Siderja, kenapa sekarang menjadi daerah makmur? Ya karena kepandaian orang-orang dulu bisa bercocok tanam, bisa membaca menulis dengan syiar agama Islam, jadi sehingga perjuangan beliau mudah-mudahan sebagai patuladan atau patut dicontoh sebagai generasi muda. Dengan keterbatasan dulu fasilitas, ternyata mbah itu mampu mengangkat
kemakmuran yang ada di wilayah Sidarja atau Penyarang ataupun di Cilacap. Beliau mampu memberi perlindungan terhadap serangan-serangan dari Belanda walaupun waktu itu zaman Belanda. Nah, ini sekilas kami jelaskan mengenai penjelasan dari silsilah maupun keturunan-keturunan, bisa dicatat atau bisa di-copy dari buku yang telah sebagian kami terjemahkan dari pakem buku yang sudah ada. Begitu kami jelaskan sekilas. Ini bukan kami istilahnya memamerkan diri, tapi insya Allah kalau kita pasti menghormati leluhur, adat istiadat, budaya, insya Allah kita tetap Indonesia tetap teguh berjaya dengan dibuktikannya kita di sini hidup tentram, aman, dan tidak ada gangguan. Walaupun dari zaman dulu, dari zaman Belanda sampai ke zaman merdeka, tetap di penduduk Penyarang adem, tentram, dengan hidup yang nyaman. Sekian, kami mohon maaf seandainya ada keterangan kami yang kurang berkenan. Kedua, mungkin ada kesalahan, juga perlu saudara-saudara mungkin ada yang lebih tahu bisa meluruskan. Namun kami menceritakan yang tadi saya panjang lebar itu berdasarkan buku yang beredar. Akhirul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.